Saudara, rupanya Tuhan Yesus sudah melihat kenyataan di masyarakat Yahudi pada umumnya, bahwa pada saat itu meskipun mereka telah mengangkat atau menentukan para pemimpin di bidang baik pemerintah maupun keagamaan, ada raja, gubernur, hakim, ahli Taurat, Farisi, dan lain sebagainya, bahkan para imam, tapi rupanya Yesus tidak mempercayai mereka untuk menggembalakan jiwa-jiwa itu. Di samping itu, Yesus mencoba untuk menegur secara halus kepada para murid, secara khusus kepada Simon Petrus. Kenapa dalam bacaan ini berulang-ulang kali diulang? Sampai 3 kali perkataan yang sama juga. Yang pertama, saudara, bahwa ini sesungguhnya ada kaitannya dengan penyangkalan Petrus yang juga 3 kali. Sebelum ayat berpokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Jadi Yesus mencoba menegur Petrus secara halus, bahwa sesungguhnya engkau akan menyangkal aku 3 kali, maka aku juga harus mempertajam pertanyaan ini sampai 3 kali. Nah, karena itu saudara, bacaan ini sebenarnya susah-susah gampang. Karena itu kita akan mencoba untuk menelaah bacaan ini dari bahasa asli dari Yunani. Jadi kita akan banyak memakai bahasa Yunani dalam memahami teks ini, karena memang dia tidak bisa ditafsirkan begitu saja apa yang tertulis, karena ini harus dari bahasa aslinya, sehingga kita memahami apa makna sehingga 3 kali diulang-ulang. Nah, saudara, kenapa 3 kali diulang? Karena rupanya ada 2 bahasa kasih yang digunakan dalam percakapan ini antara Yesus dan juga Simon Petrus. Dalam pertanyaan pertama, dalam ayat yang ke-15, saya akan baca bagi kita. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Saudara, dalam pertanyaan pertama yang disampaikan Yesus kepada Petrus, Yesus memakai istilah agapau. Dalam istilah agapau atau dalam istilah lain agape, itu artinya Yesus bertanya bahwa apakah engkau mengasihi aku tulus ikhlas. Tapi jawaban yang diberikan oleh Petrus adalah jawaban Pilea. Pilea artinya dia menyampaikan bahwa aku mengasihi engkau sama seperti dengan sahabat-sahabatku. Aku mengasihi engkau sama dengan saudara-saudaraku. Itu beda konteksnya. Pilea lebih condong kepada mengasihi kasih persahabatan, sedangkan kata agapau itu lebih kepada mengasihi Tuhan secara tulus. Jadi dalam pertanyaan pertama Yesus memberi pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku tulus ikhlas sebagai Tuhanmu? Tapi jawaban yang diberikan oleh Petrus adalah jawaban Pilea, ya aku mengasihi engkau. Makanya dalam perkataan pertama lebih daripada yang lain atau mereka-mereka ini, dalam artian dari saudara-saudaramu itu. Sehingga Yesus mencoba mengulang kembali untuk mempertajam. Dalam ayat yang berikutnya dikatakan begini, Simon anak Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Nah, saudara, konteks yang kedua, setelah pertama dia menyampaikannya bahwa aku mengasihi engkau, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agapau? Tapi yang diberikan jawabannya adalah Pilea. Dan pertanyaan berikutnya diulang kembali. Ini mempertajam lagi bahwa apakah betul engkau mengasihi aku? Tapi lagi-lagi saudara, yang disampaikan oleh Yesus dan dijawab oleh
engkau dengan Pilea. Dan ini bukan yang jawaban yang ditunggu Yesus. Yang ditunggu Yesus adalah aku mengasihi engkau dengan agapao. Tapi jawaban itu disampaikan, aku mengasihi engkau secara Pilea. Nah karena itu saudara, dalam ayat yang terakhir ini lebih tajam. Kalau dalam bahasa Yunani kata domba-domba itu ada 3 pengertian dalam bahasa Yunani. Kata domba yang pertama itu artinya probaton. Itu kata domba yang pertama. Yang kedua adalah ada istilah ardion, dan yang ketiga adalah amnos. Semua merujuk kepada domba. Tapi artian ini saudara lebih kepada domba-domba. Dalam artian ini berbicara kepada domba-domba kecil. Sedangkan probaton dia berbicara soal domba besar. Jadi dalam konteks pertanyaan Yesus kepada Petrus dan jawaban yang diberikan Petrus adalah Yesus berkata bahwa dalam poin pertama dan kedua bahwa apakah engkau mengasihi aku seperti aku mengasihi engkau secara agapao atau tidak. Petrus mengatakan dalam jawaban yang kedua Pilea. Sehingga dikatakan dalam konteks yang ketiga mengulang kembali, dan Yesus menekankan bahwa sesungguhnya yang saya mau adalah engkau mengasihi aku secara agapao dan juga domba-domba itu. Jadi saudara, Yesus mengatakan begini, apakah engkau mengasihi aku? Dan jika engkau mengasihi aku, maka gembalakanlah domba-domba kecil. Gembalakanlah berasal dari istilah bahasa Yunani bosko, yang artinya memberi makan atau membawa ke padang rumput. Saudara, tadi sudah dibacakan bakal calon Penatua dan Shemaz. Salah satu tugas terpenting bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala-gembala yang akan mengembalakan domba-domba adalah kita harus memberi makan atau membawa ke padang rumput yang baik. Jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan bukannya memelihara, menjaga, merawat, tapi merusak kehidupan. Kata Yesus, jangan engkau rusakkan kebun anggurku. Jadi kehadiran seorang hamba Tuhan sebagai gembala adalah dia harus dapat memelihara persekutuan itu, menjaga persekutuan itu, bahkan merawatnya secara baik. Adakah di antara kita saudara yang tidak menjaga tubuhnya? Adakah di antara kita saudara yang rambutnya acak-acakan biarkan saja begitu? Tidak. Cara yang kita lakukan adalah kita selalu memelihara kehidupan kita, kita menjaga kehidupan kita, kita merawat kehidupan kita. Ini tugas penting disampaikan Yesus kepada seorang pertama. Yang ketiga, Yohanes 21 ayat 17. Kata gembalakanlah yang diulang sekali lagi. Yesus memakai kata yang sama, yaitu probaton, yang menunjuk kepada kata-kata orang dewasa. Apa artinya saudara? Ayat ini sesungguhnya sungguh sederhana. Yang mau dikatakan adalah engkau orang-orang yang dewasa, bukan hanya para gembala, bukan hanya para pendeta, penatua dan Shemaz, bukan hanya para majelis yang akan menjadi gembala, tapi semua orang-orang dewasa berhak menjadi gembala bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi persekutuan. Dari konteks perbuatan ini saudara, kita sudah menafsirkan bahwa kata gembala tidak hanya merujuk kepada majelis jemaat, tidak hanya merujuk kepada seorang pendeta, tapi kita selaku orang-orang dewasa bertanggung jawab bersama dalam memelihara, menjaga, merawat persekutuan. Karena itu jangan ada di antara kita mengatakan bahwa itu kan urusannya gereja. Karena itu jangan saudara berkata bahwa itu kan urusannya pemerintah. Soal keamanan itu kan urusannya polisi dan tentara. Saudara sama-sama ingat, dari istilah probaton ini mengatakan bahwa kita adalah domba-domba dewasa dan kita berhak menjadi gembala bagi yang lain. Ingat saudara, roh itu menurut, daging lemah. Pada saat hubungan relasi dengan Tuhan tidak baik-baik saja,
Tunggu-tunggulah, itu yang akan datang. Karena itu saudara, dalam khotbah saat ini kita belajar dari 3 pertanyaan penting Yesus kepada para murid, khususnya kepada Petrus. Dan pertanyaan ini tentu saya akan menyampaikan kepada kita bahwa apakah saudara-saudari mengasihi Yesus secara agapau atau tidak? Itu jawabannya dalam diri kita saudara, dan tidak akan menjadi renungan kita bersama. Terlebih saudara-saudara yang telah dibacakan namanya menjadi bakal calon benar-benar sewas di tengah jemaat Tuhan di sini. Pertanyaan ini menjadi renungan saudara bahwa Yesus berkata kepada saudara, apakah saudara mengasihi Yesus secara agapau? Dan jawaban itu ada di saudara. Apakah saudara menjawab, saya mengasihi engkau secara agapau, atau saudara menjawab, aku mengasihi engkau secara filial? Karena itu bergumullah saudara, berdoalah kita secara besar. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi penolong bagi kita dalam memaknai kehidupan, terlebih saat ini kita sementara dalam masa antara kenaikan dan pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus tentu harus diawali dengan sebuah hati yang siap. Pencurahan Roh Kudus tidak hanya dicurahkan begitu saja. Belajar dari para murid, 120 orang berada di sebuah suatu rumah di Yerusalem. Dalam menantikan pencurahan Roh Kudus, dikatakan mereka bersama-sama berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan. Itu artinya bahwa dalam menantikan pencurahan Roh Kudus, hati mereka harus siap secara matang. Siap. Di sana ada tugas, Matius 28, 19-20. Pergi dan jadikanlah bangsa semuanya. Karena itu saudara, firman Tuhan ini biarlah menjadi penolong, ingatan, dan terlebih menjadi bekal bagi kita dalam menjalani hidup, sehingga kita semua menjadi orang-orang dewasa secara perubatan dalam hidup. Dan biarlah keberadaan kita sebagai orang dewasa menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan menolong, memberkati kita dengan firman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, firman-Mu kami dengar bersama. Roh Kudus-Mu memedaikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang dewasa secara iman, bahkan bertumbuh secara iman demi hormat kemuliaan kami nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.